Oke, jadi sekitar 3 minggu lalu Google Pixel 6a saya ini dapat update yang bisa dibilang spesial ya. Bukan karena ini dapat Android 16, tapi ini karena saya dapat update yang pada intinya malah mendowngrade HP saya. Apa yang spesial? Jadi Google itu memutuskan untuk membatasi charge maksimum dari Pixel 6a saya dan juga membatasi kecepatan charging dari HP Pixel 6a saya. Kalau menurut Google, setelah 400 cycle charge, Pixel 6a saya ini mendapat risiko bisa terbakar pada saat charging atau saat pemakaian. Sehingga untuk mencegah hal tersebut terjadi, kapasitas baterai dan kecepatan charging jadi harus dibatasi. Saya kira ini mungkin karena ya Google mungkin peduli ya, jadi supaya nggak kejadian kayak Samsung dulu ya, Galaxy Note 7 yang di mana-mana meledak, ya lebih baik itu dikurangin saja kecepatan charging dan kapasitas baterainya. Nah, ternyata setelah saya browsing di internet, lebih tepatnya di Reddit dan beberapa website lain, masih aja ada orang-orang yang terkena imbas dari masalah baterai Pixel 6a tersebut. Bahkan setelah dapat update. Nah, ini ada contoh kisah dari satu orang di mana pada saat dia tidur itu HP Pixel 6a terbakar. Jadi HP-nya itu tengah malam terbakar waktu di charge di nightstand. Nah, nightstand itu semacam meja kecil yang di sebelah tempat tidur. Untungnya nih orangnya itu gampang bangun ya. Dan begitu HP-nya itu mengeluarkan gas yang baunya itu mencurigakan ya, langsung terdapat fireball lah. Jadi api keluar dari HP Pixel 6a tersebut. Nah, orang itu langsung lompat dari tempat tidur, kemudian memadamkan apinya dan dibuang HP-nya itu ke toilet sebelum apinya menyebar. Dan untungnya nggak ada korban jiwa ataupun cedera ya, karena di sini ditulis kalau HP-nya itu hanya satu kaki dari kepala dia karena ditaruh di meja kecil sebelah tempat tidur, dan dia tuh bisa aja injured, cedera, atau apartemen itu bisa aja kebakaran. Dia juga bilang di sini kalau HP-nya itu selama ini nggak di-charge dengan charger yang khusus Pixel atau brand Pixel ya. Tapi selama 1-2 tahun terakhir dia pakai, dia bilang kalau nggak ada masalah sama sekali dan charger juga baik-baik aja. Kalau orang-orang di sini komennya bilang, HP-nya itu mungkin udah menggelembung nih gara-gara baterainya udah mengembung juga dari dalam. Harusnya ini bisa dicegah sebelum ini kejadian ya. Tapi ya ini kan kita nggak tahu ya apakah ini beneran seperti itu, apakah memang aslinya tuh baik-baik aja terus tiba-tiba terbakar, kan kita nggak tahu. Nah, ini juga ada kejadian lain lagi, dia tuh malam-malam terbangun karena ada bau tidak sedap dan ada suara kenceng, dan nyata di HP-nya itu sudah terbakar ya, dan HP itu ditarik dari kabel, jadi saya asumsikan ini dia HP-nya lagi di charge ya. Kemudian HP-nya itu padahal deket banget dari dia, 40 cm doang dari kepala dia, tapi di sini selimutnya sampai kebakaran. Kemudian AC-nya tuh model yang standing, itu sampai mengalami kerusakan ya gara-gara api dari Pixel 6a tersebut, dan dia sampai katanya sakit tenggorokan seharian gara-gara gas yang dikeluarkan waktu saat Pixel 6a itu mulai terbakar ya, karena dia lagi tidur mungkin jadi nggak langsung kerasa. Nah, jadi Google sendiri sebenarnya nggak tinggal diam ya. Jadi selain tadi ngasih update yang ternyata tuh mungkin nggak efektif amat, nah Google itu menyediakan Pixel 6a Battery Performance Program. Nah, jadi intinya adalah, jadi semua Google Pixel 6a itu akan dapat update wajib. Update itu sendiri sudah saya jelaskan tadi di depan, itu yang membatasi kecepatan charging dan kapasitas baterai. Di sini juga Google menawarkan battery replacement program secara gratis ya. Jadi buat pembeli Pixel 6a dan sekarang itu tempatnya lagi ada di United States, di Amerika, di Kanada, di UK, Jerman, Singapura, Jepang, dan India, itu bisa langsung walk-in repair. Jadi datang ke toko yang authorized kemudian untuk diperbaiki, diganti baterainya. Nah, jadi untuk mendaftar program ini kita tinggal masukin aja email kita di sini, dan ternyata ada opsi nih. Saya kira satu-satunya opsi adalah kita itu datang ke toko yang bisa mengganti baterai dan kita ganti secara gratis. Tapi ternyata Google juga menawarkan dua opsi lain nih. Pertama adalah rebate, jadi semacam ganti rugi, dikirim ke kita $100 atau bisa juga uang Google Play senilai $150 yang mungkin bisa dipakai untuk Anda upgrade ke Pixel yang lebih baru. Kalau saya sendiri waktu itu beli Pixel 6a-nya itu di Jepang, dan saya posisinya lagi nggak di Jepang, dan saya juga nggak tahu kapan lagi akan ke Jepang. Dan saya sendiri juga bisa dibilang nggak bakal upgrade Pixel lagi ke dalam waktu dekat, karena saat ini saya sedang pakai Pixel 9 Pro ya sebagai HP utama saya. Jadi saya memilih untuk dapat ganti rugi aja $100. Sebagai informasi, Pixel 6a itu bukanlah daily driver saya saat ini. Biasanya itu saya pakai ini untuk keperluan di Indonesia, mungkin mobile tethering, kemudian juga untuk aplikasi-aplikasi yang biasanya saya pakai di Indonesia, atau kadang-kadang saya pakai juga sebagai HP cadangan. Dan setelah 2 tahun pemakaian, saya nggak merasa ada yang aneh dari Pixel 6a saya satu ini. Jadi bodinya itu masih oke, nggak kelihatan ada tanda-tanda swollen atau menggembung, dan mudah-mudahan sih nggak kenapa-kenapa. Nah, jadi apa sekarang hubungannya antara Google Pixel 6a ini dengan teman-teman di Indonesia ya? Kan ini nggak dijual resmi di Indonesia, bahkan sebenarnya nggak boleh dijual di Tokopedia ataupun online shop lainnya menurut peraturan pemerintah yang keluar sekitar akhir tahun lalu lah. Jadi kejadian ini bisa bilang adalah sebagai reminder kalau yang namanya HP itu, mau dia brandnya apapun,
itu bisa jadi dia itu faulty ya. Jadi bisa jadi dia itu gagal karena kualitas baterai itu kurang, atau mungkin ada komponen yang nggak benar, misalnya mungkin antena yang mungkin malfunction. Dan yang namanya garansi itu bisa dibilang sangat-sangat penting untuk menghindari kejadian seperti ini dan mengakibatkan Anda itu stuck dengan HP yang faulty ya, HP yang bermasalah. Dan kejadian seperti ini bisa jadi sangat-sangat merepotkan kalau Anda itu beli HP-nya adalah HP import ya, HP yang belinya di luar negeri. Karena untuk mayoritas brand HP, klaim garansi itu biasanya cuma regional ya. Emang ada pengecualian di sini, misalnya seperti Apple itu kalau Anda beli HP Apple di Indonesia, kemudian ada problem dan Anda itu kebetulan lagi di luar negeri, misalnya di Singapura atau di misalnya Jepang atau di negara lain yang punya Apple Store, Anda bisa klaim garansi kalau memang eligible ya. Beda kasusnya seperti Pixel 6a ini, di mana Pixel 6a ini memang dia ada di banyak negara ya, adanya di United States, United Kingdom, Jepang, Singapura, dan masih ada beberapa negara lainnya tapi nggak termasuk Indonesia. Sebagai informasi, saya beli HP Pixel ini dalam kondisi baru ya, lebih tepatnya dulu saya itu beli di Amazon, dan alhamdulillah ternyata Google itu menawarkan nih kalau Anda itu nggak bisa mengganti baterainya karena mungkin ada nggak di Jepang atau mungkin nggak dekat dengan toko-toko yang menawarkan battery replacement, Anda itu bisa dapat ganti rugi secara langsung melalui transfer ke rekening. Tapi kita nggak bisa expect kalau semua perusahaan itu akan seperti itu ya. Bisa jadi mungkin misalnya seperti Samsung dulu itu Galaxy Note 7 itu ya memang kita bisa mengembalikan, tapi yang mengembalikannya itu di dalam negeri ya. Kalau Anda itu beli Galaxy Note 7 misalnya di luar negeri, saya nggak yakin Anda itu bisa mengembalikan di Indonesia. Jadi intinya adalah kalau teman-teman itu adalah mobile phone enthusiast, jadi yang suka banget dengan HP-HP zaman sekarang, jadi mungkin suka ganti-ganti HP, jadi Anda tuh sering beli HP, kemudian mungkin di review atau mungkin dicicip lah beberapa bulan kemudian diganti lagi. Nah, hati-hati, bisa jadi pada satu titik itu mungkin karena Anda tuh beli HP-nya karena Anda tuh sering lihat review dari luar negeri, dan review luar negeri itu bilang oh ini HP ini bagus banget ya, ini sangat-sangat worth it ya, hingga ya Anda itu bela-belain beli HP dari luar negeri. Ya perlu diingat kalau ada risiko seperti itu ya, risiko kalau HP-nya itu faulty, dan bisa jadi akan sangat-sangat sulit untuk klaim garansi kalau HP-nya itu nggak dijual resmi di Indonesia. Jadi kalau Anda itu pengen beli HP dan aman-aman aja secara pemakaian, dan Anda itu makanya juga tenang karena tercover garansi, ya beli HP-nya dalam negeri aja lah, cari yang resmi ya, yang garansinya itu mudah diklaimnya, yang kalau ada apa-apa bisa nanya ke tokonya langsung buat tanya-tanya, sehingga meskipun Anda itu mungkin mengeluarkan uang yang sedikit lebih tinggi ketimbang Anda tuh mungkin beli HP di luar negeri ya, karena mungkin ada perbedaan pajak atau faktor-faktor lainnya, Anda tetap dapat keuntungan karena Anda mendapatkan namanya peace of mind. Nah, jadi Anda tuh tenang karena HP-nya itu kalau kenapa-kenapa ada yang bisa di-reach, diminta tolong untuk perbaikan, dan mudah-mudahan juga tanpa harus keluar uang. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika ingin konten lembar teknologi lainnya. Saya Jun, terima kasih telah menonton.